Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersalawat Allah akan berikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Badan yang sehat, pikiran yang terang, hati yang suci, dan hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak sempurna salawat apabila tidak diiringi dengan salam. Kita bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan bersalam kepada Rasulullah kita mengucapkan salam, mendoakan keselamatan Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah menjawab salam kita. Dan jawaban salam dari Rasulullah adalah doa selamat dari Rasulullah. Rasulullah berdoa kepada Allah untuk keselamatan kita. Siapa lagi yang paling baik berdoa untuk keselamatan kita di muka bumi ini dari dahulu hingga sekarang? Kecuali tidak ada lagi yang lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kuliah subuh kita pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan tentang akhlak-akhlak mulia. Pada pagi hari ini kita akan teruskan kepada akhlak yang kedua dari 120 akhlak. Dari 120 akhlak kita sederhanakan menjadi 30 akhlak utama. 30 yang akan kita bahaskan terlebih dahulu, setelah itu barulah perincian akhlak-akhlak berikutnya. Dari 30 kita sederhanakan lagi menjadi 10. Dari 10 kita sederhanakan lagi menjadi 4. Yang 4 itu kita sederhanakan lagi menjadi 1. Yang 1 itu sudah kita terangkan pada pengajian yang lalu, yaitu jujur. Setelah jujur adalah ikhlas. Kemudian setelah ikhlas adalah yakin, akhlak yakin. Dan setelah yakin adalah istiqamah. Jujur, ikhlas, yakin, istiqamah, ini adalah 4 akhlak utama yang melahirkan akhlak-akhlak mulia lain. Berarti pada kesempatan ini kita membahaskan tentang akhlak yang kedua dari 4 akhlak utama. Apabila kita sederhanakan semua akhlak itu pada akhlak jujur, berarti akhlak yang kedua yaitu ikhlas adalah datang dari akhlak jujur. Seorang yang jujur dalam beriman kepada Allah, seorang yang jujur dalam beragama, seorang yang jujur di dalam beribadah kepada Allah pasti akan ikhlas. Jadi ikhlas adalah lanjutan dari akhlak jujur. Tidak akan mungkin ikhlas kalau tidak jujur di dalam beribadah kepada Allah. Siapa orang yang tidak jujur
di dalam beriman kepada Allah, di dalam beribadah kepada Allah. Umpamanya orang-orang munafik, lain yang di dalam hati karena mereka menyimpan kekufuran, lain pula yang mereka tunjukkan. Orang-orang munafik salat juga, puasa juga, pergi haji juga, tetapi hati di dalam menyimpan kekufuran. Lain yang di dalam hati, lain yang dikerjakan munafik. Maka apakah orang munafik akan ikhlas dalam beramal, dalam beribadah? Tidak. Jadi akhlak ikhlas itu datangnya dari akhlak jujur. Apa makna ikhlas? Siapa hamba yang ikhlas? Dan bagaimana mendapatkan keikhlasan? Inilah yang akan kita bahaskan dalam kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Pendekatan kuliah subuh kita ini adalah pendekatan tafsir Al-Quran. Maka kita akan pilih ayat suci Al-Quran untuk kita tafsirkan sebagai pembuka pembahasan kita ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keikhlasan. Umpamanya kita masuk melalui ayat yang ke-65 dari surah Ghafir. Surah Ghafir disebut juga sebagai surah Al-Mu'min. Jadi kalau ada di Al-Quran itu nama surah Ghafir, maka jangan cari Al-Mu'min, tak akan jumpa Al-Mu'min. Kalau di Al-Quran itu nama surahnya Al-Mu'min, jangan cari Ghafir, tak akan jumpa Ghafir. Karena ada Al-Quran memilih nama Ghafir, ada Al-Quran, cetakan Al-Quran memilih nama Al-Mu'min bagi surah yang ke-40 tertibnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwal hayy, dialah Allah yang maha hidup kekal. Jadi ayat ini dimulai dengan pemberitahuan tentang Allah. Siapakah Allah itu? Allah itu adalah dialah yang hidup kekal. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Dia. Dia siapa? Yang sudah diterangkan sebelumnya, yaitu Dia Allah yang hidup kekal. Selain Allah hidup kekal? Tidak. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan fana, akan hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang akan kekal adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Setelah Allah memberitahukan tentang dirinya sebagai yang hidup kekal, kemudian sebagai yang berhak dan tidak ada lagi yang berhak selain daripadanya untuk disembah, la ilaha illa huwa, maka Allah pun memerintahkan manusia, khususnya orang-orang beriman, untuk menyerunya dengan ikhlas. Fad'uuhu mukhlishina lahuddin, maka serulah Allah Subhanahu wa taala, serulah Dia Allah, karena kamu sudah mengenal siapa Allah, yaitu yang hidup kekal, yang ditujukan ibadah kepadanya, maka serulah Dia mukhlisin, dengan ikhlas. Mukhlishina lahuddin, baginya agama. Maknanya kalau kita menjalankan agama Islam, maka yang kita kerjakan dalam rangka menjalankan agama Islam, menegakkan agama Islam, adalah serahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa kepentingan. Tidak ada kepentingan yang lain kecuali untuk menjalankan perintah Allah, untuk ketaatan kepada Allah.